Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN. Pada kali ini kita akan membahas terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya terkait sistem politik di Indonesia. Kemarin sudah membahas terkait lembaga suprastruktur dan infrastruktur negara. Nah, berikut ini lembaga-lembaga negaranya akan kita bahas satu persatu. Disimak ya. Nah, apa saja sih lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945? Mari kita bahas. Nah, yang pertama kita akan membahas lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa kita kenal MPR. MPR itu punya anggota DPR dan anggota DPD. Jadi semua anggota DPR dan semua anggota DPD jadi satu, itulah MPR. Nah, MPR ini dipilih melalui pemilu sesuai dengan aturan yang ada di undang-undang sebagai perwakilan dari rakyat. Nah, kemudian berikut ini adalah tugas MPR. Yang pertama, memasyarakatkan ketetapan MPR. Jadi MPR itu punya aturan yang bisa dikeluarkan atas nama MPR, namanya ketetapan MPR. Nah, kalau sudah ada ketetapan MPR yang dibuat, itu nanti mereka punya tugas untuk memasyarakatkan atau mensosialisasikan. Kemudian yang kedua, nanti MPR itu mensosialisasikan atau memasyarakatkan terkait Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian juga mengkaji sistem ketatanegaraan serta bagaimana pelaksanaannya, serta ini adalah tugas yang cukup penting, yaitu menyerap aspirasi masyarakat yang hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya ini adalah tentang presiden. Nah, presiden itu merupakan lembaga pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, dalam melakukan tugasnya atau kewajibannya, presiden ini dibantu oleh satu orang wakil presiden. Kemudian presiden dan wakil presiden ini merupakan pasangan yang dipilih melalui pemilu dan menjabat selama 5 tahun. Nanti boleh dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan. Jadi contohnya kalau Presiden Jokowi ini kan sudah dua kali periode, masing-masing 5 tahun. Nah, nanti untuk tahun depan tahun pemilu yang akan datang nanti tidak boleh mencalonkan lagi. Itu aturan di Undang-Undang Dasarnya. Nah, karena presiden itu punya tugas sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, nah ini adalah tugas dan kewenangan presiden yang cukup banyak sekali. Oleh karenanya, presiden dalam melaksanakan tugas dan kewenangan itu dibantu oleh menteri-menteri. Nah, di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang kementerian negara, tugasnya membantu presiden. Kemudian selain itu, menteri-menteri juga membidangi urusan-urusan tertentu. Karena kenapa? Karena tugas dan kewenangan presiden itu banyak sekali. Nah, apa saja kalau kepengen kalian tahu, nanti silahkan cek pasal-pasal tersebut yang sudah saya tuliskan di dalam Undang-Undang Dasar. Tentu punya Undang-Undang Dasar kan ya, nanti silahkan dicek masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, DPR ini merupakan anggota partai politik yang ikut pemilu, peserta pemilu, dan ini dipilih berdasarkan hasil pemilunya. Jumlah dari DPR itu seluruhnya itu sekitar 560 orang yang masa jabatannya 5 tahun dan berakhirnya itu setelah anggota DPR yang baru itu mengucap sumpah atau janjinya, itu otomatis dia sudah selesai menjabat sebagai DPR. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, DPR itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang. Kemudian fungsi anggaran, yaitu dengan membahas rancangan undang-undang terkait dengan APBN, anggaran belanja negara itu nanti DPR punya hak. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN.
Kemudian selain fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPR, DPR punya hak DPR-nya ada 3. Yang pertama ada hak interpelasi, ada hak angket, dan juga hak menyatakan pendapat. Apa itu hak interpelasi? Hak interpelasi itu adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan pemerintah yang kebijakannya itu penting, strategis, berdampak luas bagi masyarakat. Nah, DPR punya hak untuk meminta keterangan itu, pengen tahu seperti itu. Kemudian yang kedua itu hak angket. Hak angket itu merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang hal ini itu sama seperti tadi, hal yang penting, strategis, berdampak luas, dan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. DPR punya hak untuk itu. Kemudian yang ketiga adalah hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat di sini maksudnya adalah hak yang dimiliki DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kebijakan yang luar biasa. Tindak lanjut dari hak interpelasi ini, hak interpelasi dan juga hak angket ini merupakan hak menyatakan pendapat ini. Jadi setelah minta keterangan dari hak interpelasi, kemudian melakukan penyelidikan dari hak angket, nah punya hak untuk menyatakan pendapat atas apa yang mereka sudah selidiki yang terkait dengan dugaan-dugaan presiden atau wakil presiden dalam melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya yaitu Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, lembaga ini merupakan lembaga yang bebas dan mandiri serta berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab atas keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK ini nanti diserahkan kepada DPR, DPD, dan juga DPRD. Selanjutnya berikut ini adalah tugas dan wewenang BPK. Yang pertama, BPK itu melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan wakil ketua. Jadi pengelolaan keuangan negara itu semuanya nanti diperiksa oleh BPK. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan di BPK itu sendiri. Selanjutnya, melaksanakan hubungan kelembagaan baik dalam negeri maupun luar negeri antara BPK di dalam negeri dengan BPK di luar negeri. Kemudian memberikan pengarahan terkait pemeriksaan investigatif, artinya diperiksa diinvestigasi itu, tapi sebelumnya BPK sudah memberikan pengarahan. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Jenderal dan lain sebagainya itu terkait dengan pemeriksaan keuangan negara. Selanjutnya berikut ini adalah lembaga Mahkamah Agung atau bisa kita kenal dengan MA. Nah, kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MA dan juga badan peradilan yang ada di bawahnya. Jadi MA itu ada di atas lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, peradilan tata usaha, dan juga ada sebuah MK yang nanti itu setara dengan MA seperti itu. Nah, kemudian apa sih kewenangan dari MA? MA itu mengadili pada tingkat kasasi. Jadi kalau dari lembaga peradilan, dari peradilan negeri misalnya, masih belum puas ingin mengajukan banding itu ke pengadilan tinggi, masih belum puas juga bisa mengajukan kasasi itu sampai ke Mahkamah Agung. Nah, pada Mahkamah Agung ini itu merupakan lembaga peradilan tingkat terakhir dari semua pengadilan yang ada di bawahnya. Kemudian Mahkamah Agung itu juga menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi misalnya ada peraturan daerah kok tidak sesuai dengan undang-undang. Ingat undang-undang ya, bukan undang-undang dasar. Tidak sesuai dengan undang-undang, itu yang menguji adalah MA. Sedangkan kalau MK itu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dengan undang-undang
Dasar itu kewenangannya MK. Kemudian ada juga kewenangan-kewenangan lain Mahkamah Agung yang diatur oleh undang-undang. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa lembaga peradilan itu yang ada di atas itu ada MA, ada MK. Kalau MA itu ada lembaga peradilan di bawahnya, tadi ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, lembaga peradilan tata usaha negara, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau MK itu Mahkamah Konstitusi yang setara dengan MA. Nah, kekuasaan kehakiman ini untuk MK ini semuanya diatur di dalam pasal 24 ayat 2 dan 24C Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa kewenangan dari MK? Berikut ini adalah wewenang dari MK. Yang pertama itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kalau ada undang-undang yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar, itu nanti diuji oleh MK. Kemudian memutus sengketa kelembagaan negara yang kewenangannya itu diberikan oleh undang-undang dasar. Kemudian bisa juga memutus pembubaran partai politik dan juga memutus perselisihan atau persengketaan hasil dari pemilu, itu kewenangannya dari MK. Nah, kemudian selanjutnya adalah lembaga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Nah, DPD sendiri itu terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilu. Nah, anggota DPD dari setiap provinsi itu ditetapkan sebanyak 4 orang. Jadi jumlah seluruh anggota itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Anggota DPD itu berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang nanti tempat tinggalnya itu di ibu kota negara. Sama seperti yang lainnya, masa jabatan dari DPD itu 5 tahun. Kemudian berikut ini adalah tugas dan wewenang dari DPD. Yang pertama yaitu pengajuan usul rancangan undang-undang, kemudian pembahasan rancangan undang-undang, kemudian pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK, kemudian juga melakukan pengawasan dan pelaksanaan undang-undang, penyusunan prolegnas program legislasi nasional, serta melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah atau disingkat Raperda. Nah, selanjutnya yaitu Komisi Yudisial atau kita singkat KY. Lembaga ini itu berperan dalam proses seleksi hakim agung dan melakukan pengawasan hakim-hakim. Apa wewenangnya KY? Yang pertama yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan juga hakim ad hoc. Hakim ad hoc itu adalah hakim sementara di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian juga menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kemudian yang ketiga yaitu menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan MA. Selanjutnya, menjaga dan menegakkan kode etik dan juga pedoman perilaku hakim. Ya, itu tadi tayangan terkait fungsi dan juga kewenangan dari lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga dengan tayangan tadi bisa bermanfaat dan juga membantu kalian belajar. Nanti kalau ada hal atau terkait materi ini yang belum paham atau ingin dijelaskan kembali, nanti silahkan bisa menghubungi saya atau bisa komen, bisa juga lewat WhatsApp pribadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.